Oke adik-adik, berjumpa lagi dengan saya. Topik bahasan kita hari ini adalah alkena. Jadi yang kita pelajari di sini nanti adalah satu, ya, apa itu alkena? Yang kedua, tata nama dari alkena. Yang ketiga, isomer. Nah, oke, maka langsung kita mulai saja. Alkena adalah suatu senyawa hidrokarbon yang mempunyai ikatan rangkap dua. Jadi ini senyawa dikatakan dia nanti adalah yang tak jenuh. Setiap dia nanti hidrokarbon yang mengandung ikatan rangkap dikatakan dia nanti senyawa yang tak jenuh. Nah, ini nanti mempunyai rumus CnH2n. Ya. Nah, jadi kita ambil suku yang pertama. Misalkan dia nanti N-nya nanti 2. Berarti C2 kemudian hanya 4. Tinggal masukkan aja ya. Nah, suku yang kedua C3H6. Yang keempat yang ketiga C4H8 dan seterusnya. Jadi kalau C5 hanya harus 10. Jadi gampang aja ya. C6 hanya harus 12. C7 hanya harus 14. C8 hanya harus 16. C9 hanya harus 18. C10 hanya harus 20. Maka kita harus tahu membuat namanya. Maka namanya kalau kamu ingat alkana, kalau alkana itu adalah C-nya 2, H6, etana. Maka tinggal kita ganti A menjadi E. Maka ini menjadi etena. Kalau ini menjadi propena. Kalau ini butena. Yang nanti pentena. Kemudian tidak heksena. Kalau nanti heptena, kemudian oktena, kemudian nonena, kemudian nanti dan yang terakhir nanti ini adalah C10, ini adalah dekena. Oke. Nah, coba kita ambil dia nanti atom C-nya dia nanti 5. Berarti kita ambil C5 kemudian hanya berapa? Sesuai dengan rumusnya CnH2n berarti ini C10. Maka ini tinggal kita tuliskan atom C-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia nanti tinggal kita letakkan ikatan rangkapnya. Di mana saja pun boleh kita letakkan di sini. Kalau di sini nanti ikatan rangkapnya, maka nanti ini hanya tinggal berapa lagi? 2. Karena C itu harus mengikat 4. 1, 2, 3, 4. Yang ini 1, 2, 3, maka tinggal 1 lagi. Berarti ini H1, kemudian yang ini nanti H2, yang nanti ini 2, dan yang nanti 3. Maka nanti ini kita katakan namanya adalah 1 pentena. Nah, jadi nanti bisa nggak bentuk yang lain? Nah, misalnya kita ambilkan 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita letakkan di sini. Nah, kalau di sini nanti berarti ini hanya ada 3. Ini 1, 2, 3, tinggal 1 lagi. Demikian juga ini 1, yang ini nanti 2, dan yang nanti 3. Maka nanti namanya ini adalah nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Maka nanti dikatakan dengan 2 pentena. Nah, bisa nggak bentuk yang lain? Oke, kita buatkan 1, 2, 3, 4. Kita letakkan di sini, tetapi kita taruh dia nanti sebagai cabang di sini. Nah, maka tinggal lengkapin dia nanti atom hanya. Ini hanya 2 lagi, ini enggak ada lagi, ini 3, ini 2, dan yang ini
3. Maka nanti namanya apa? Oh, berarti ini ya terletak pada atom C yang kedua. Maka kita katakan 2 metil 1 butena. Oke, kita lanjut yaitu tata nama dari alkena. Nah, untuk menentukan nama dari suatu alkena, maka langkah pertama kamu tentukan atom C batang. Yang mana C batang itu adalah atom C yang terpanjang, sama dengan penentuan pada alkana. Yang kedua, nomori. Dengan ketentuan indeks ikatan rangkap itu harus di nomor yang terkecil. Yang ketiga, nama kita sebutkan dulu cabang, itu nanti berdasarkan abjad, maka dilanjutkan dengan batangnya. Maka contoh yang pertama kita buatkan seperti ini. Maka yang pertama kita tentukan C terpanjangnya adalah yang ini. Nah, ini kita sebutkan dengan C batangnya. Maka di luar C batang kita sebutkan nanti cabangnya. Ada cabangnya, ada 2. Langkah kedua adalah kita nomorin. Nah, jadi penomorannya dari mana? Dari kiri. Ya, maksudnya apa? Ini nomor 1, ya, berarti kata rangkap terletak pada atom C yang pertama. Kalau dari kanan, 1, 2, 3, 4, yang keempat. Ya, maka yang lebih kecil adalah ya 1. Maka kita harus nomor 1 dari kiri, 2, 3, 4, 5. Maka namanya apa? Kita sebutkan cabangnya, baru batangnya. Cabangnya ada 3 metil, kemudian 4 metil. Maka nanti namanya 3,4. Karena ada 2, kita sebutkan dimetil. Ya, kita lanjutkan dengan ya nama batangnya. Batangnya itu adalah pentena. Tetapi ya ikatan rangkapnya terletak di mana? Di nomor 1. Maka kita katakan 1 pentena. Itulah dia nanti namanya. Oke, contoh yang kedua, ya. Nah, tentunya ini adalah C batangnya. Maka kita tentukan, ya, ini C batangnya, ya. Nah, di luar batang sebutkan dengan cabang, ya. Nah, lanjut kita nomorin. Kalau kita nomor dari kiri 1, 2, 3. Yang ketiga, kalau dari kanan 1, 2, 3. Yang ketiga juga, ya, berarti ya dari kiri atau dari kanan nggak masalah. Nah, maka karena ada cabangnya, maka indeks cabang harus yang terdekat. Berarti harus kita buatkan dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ya kira-kira begini. Ketentuannya yang diutamakan adalah ikatan rangkap dulu. Kalau ikatan rangkapnya tidak ada masalah, maka kita tentukan dia nanti indeks dari cabangnya yang paling kecil. Maka namanya adalah ini 2 metil, ini 3 etil berdasarkan abjad. Berarti ini 3 etil, kemudian 2 metil, lanjut ke batangnya apa? 6 heksena. Kemudian terletak pada atom C yang keberapa ya kita rangkapnya? 3 heksena. Nah, contoh yang ketiga. Ya, pasti nanti ini adalah C batangnya. Maka kita buatkan seperti ini. Ya. Ini cabang, ini cabang, ini cabang. Maka kalau kita nomori ikatan rangkapnya, itu nanti dari mana? 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3. Oke, berarti nggak ada masalah. Lantas cabangnya 1, 2. Yang ini 1, 2. Sama-sama di posisi yang kedua. Nah, maka nanti ini harus kita tentukan dari kanan. Kenapa? Karena ada 2 cabangnya yang meminta. Kalau ini kan cuma 1. Ya. Jadi kita tentukan dulu ya nomor cabang yang paling rendah. Tapi kalau sama posisinya, maka lihatlah dia nanti cabang yang paling banyak yang memintanya. Maka nanti ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Maka namanya apa? Ya, 2 metil, 2 metil, ini 5 metil, maka kita tuliskan 2,2,5 karena ada 3, maka kita akan trimetil. Lanjut ya dengan batangnya heksena terletak pada atom C yang ke 3, maka 3 heksena. Oke, jadi kita lanjutkan ya pada contoh soal yang keempat ya.
Nah, jadi kita harus tentukan dia nanti C yang terpanjangnya. Jadi ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bukan yang ini. Kenapa? Karena kita cerita sekarang alkena. Walaupun dia lebih pendek, maka dia harus ikut dia, ya, ikatan rangkapnya. Nah, jadi ya bukan hanya langsung otomatis yang terpanjang saja. Berarti ini ya sebagai cabang jadinya, dan ini cabang. Maka nanti penentuan nanti nomornya adalah, oh ini ikatan rangkapnya yang terdekat adalah dari bawah ini. 1, 2, 3, 4, 5. Maka nanti namanya adalah, karena ini etil berdasarkan abjad, 2 etil. Kita lanjutkan, yang ini 4 metil, ya. Lanjut, dia nanti ini pentena. Kata rangkapnya terletak pada atom yang pertama, maka 1 pentena. Nah, selanjutnya kalau dituliskan seperti ini gimana? Maka ini harus kita uraikan. Nah, ini C-nya, ya. Nih kita tuliskan. Kemudian ada CH3, kemudian CH3, kemudian CH3, kemudian tuliskan CH, kemudian CH. Berarti kan harus 4, ya. Berarti ini harus ikatan rangkap 2. Lanjut C, ini C2H5, kemudian nanti ini C2H5, kemudian ini kita panjangkan CH2, CH3. Berarti C batangnya adalah ini dia yang terpanjang. Nih. Oke, maka ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya, ini cabangnya. Maka kita nomorin, ya. 1, 2, 3. Yang ketiga 1, 2, 3, 4. Oh, berarti nanti dari kiri. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Namanya apa? Ini etil 5,5 dietil. Lanjut ya, 2,2 dimetil. Lanjut ya, C batangnya adalah heptena karena atom C-nya 7. Di nomor berapa tadi? Ya, yang ketiga. Itulah dia nanti mengenai tata nama. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah ya, rumus molekul sama, rumus strukturnya tidak sama atau berbeda. Maka kita coba ya, tuliskan semua isomer dari C6H12. Maka ya tinggal kita tuliskan ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka sini yang pertama, berarti ini CH2, CH, CH2, 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 tinggal dilengkapin aja ya. Maka nanti namanya ini adalah 1 ya, heksena. Selanjutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita letakkan di nomor 2. Maka ini tinggal kita lengkapin. Tinggal 3 lagi. Ini atom H, ini 2, ini nanti 2, ini 3. Maka nanti namanya adalah ya, 2 heksena. Lanjut lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita letakkan di sini. Maka ini tinggal kita lengkapi CH3, CH2, CH, CH, CH2, CH3. Maka ya, ini adalah 3 ya, heksena. Maka kalau kita lanjutkan di sini gimana? Ya, adakah 4 heksena? Jawabannya enggak, karena akan menghitung dari sini 1, 2. Jadi nanti kalau kita letakkan di sini berarti sama dengan yang ini. Ya. Nah, selanjutnya ya kita buatkan dia nanti ya ini ya, tetapi dia nanti ada cabangnya. Maka kita tuliskan dia nanti seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 di nomor 1, dan kita letakkan cabangnya di sini. CH3 tinggal kita lengkapin, ini H2, ini habis. Yang ini H2, ini H2, ini H3. Oh, berarti namanya nanti apa? Ini C batangnya tadi. Nah, ini nanti cabangnya.
Maka nomor 1 ya, 2, 3, 4, 5. Maka nanti namanya adalah 2 metil. Kita lanjutkan dengan 1 pentena. Jadi penentuan isomer ini kita melatih tata nama kita juga. Jadi selanjutnya kalau kita letakkan cabangnya pada atom C yang ketiga gimana? Ya, ini dia. Ya, ini tetap ikatan rangkapnya di sini. Ini tadi sudah kita letakkan di sini, CH3. Maka tinggal kita lengkapin CH2, CH, CH, CH2, CH3. Maka apa namanya? Maka ini nanti sebagai C batangnya, ya. Kemudian nanti ini cabangnya, maka namanya adalah ya 3 metil 1 ya pentena. Selanjutnya, ya ini juga kita letakkan di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Nih, ya. Nah, kita letakkan di sini. Ya 3. Maka ini hanya 3, ini atom H, ini hanya 2, ini hanya tinggal 1, hanya tinggal 2. Maka ya inilah dia nanti sebagai C batangnya. Nah, kemudian ini cabangnya. Berarti dia nanti ini adalah 4 metil, kemudian 1 pentena. Nah, selanjutnya kita buatkan dia nanti kalau atom ya ikatan rangkanya terletak pada atom C yang kedua. Ini ya sama pentena tapi di sini. Nah, maka kita letakkan di sini. Ini cabangnya CH3, ini CH3, ini habis ya 1, 2, 3, 4. Ini ya 1, yang ini dia nanti 2, yang ini 3. Maka ini C batangnya ya. Maka nanti ini cabang, maka namanya adalah ya 2 metil 2 pentena. Ada lagi? Oh ada. Maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Ya, dia nanti ya di sini. Nah, kemudian kita letakkan di sini. Ya. Nah, berarti ya ini ya kita lengkapin dulu hanya. Ini hanya sebanyak 3, ini hanya sebanyak 1, yang ini 1, 2 pas, yang ini nanti 2, yang ini nanti 3. Maka ini C batangnya ya, dan yang ini nanti kita katakan cabangnya. Maka nanti namanya adalah 3 ya metil, lanjut 2 ya 2 pentena. Ada lagi enggak? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi tetap di sini, kemudian kita letakkan cabangnya di sini. Maka kita tuliskan CH3, ini CH, CH, ini nanti cabangnya tadi CH3, ini CH, ini CH3. Maka nanti ini C batangnya, ini cabangnya, maka namanya nanti adalah ya 1, 2, 3, 4, 4 metil. Kita lanjutkan dengan ya 2 pentena. Nah, sekarang ya bagaimanakah kalau kita buatkan dia nanti kalau untuk ya butenanya? Oke, berarti kita ambilkan dia nanti 2 sebagai cabang. Maka ini kita letakkan di sini. Nah, ini kita letakkan cabangnya di sini bisa? Bisa. Kita letakkan di sini bisa? Gak bisa. Karena jadi 5 nanti rantainya. Berarti akan kita letakkan di sini. Maka yang ini hanya tinggal 2, hanya habis. Ini hanya 3, ini nanti hanya 3, ini hanya tinggal 1, ini hanya nanti ada 3. Maka ya inilah dia nanti C batangnya. Ya. Kan nanti namanya apa? Kan namanya nanti adalah ya 2,3 dimetil. Lanjut ya, ini adalah butena. Ini terletak pada atom C pertama, 1 butena. Oke, kita lanjut. Adakah lagi yang lain? Ya, coba kita buatkan. 1, 2, 3, 4. Ya, tetap dia di sini. Ya, tetapi kita buatkan di sini nanti menjadi ya C2 kemudian H5. Jadi tinggal lengkapin CH3, kemudian CH2, ini habis hanya ini CH2. Maka ya ini nanti C batangnya.
ya, maka nanti namanya adalah ya 2 etil lanjut 1 ya butena. Nah, jadi kalau kita letakkan ini di sini gimana? Ya, kalau kita letakkan di sini, ya kita ambil aja. Misalnya contohnya CH2 ini ya, rangkap C, kemudian ya, ini nanti CH, kemudian ini CH, ini nanti CH2, CH3, ini CH3. Maka nanti ini bukan ini C batangnya, tapi menjadi ini. Nah, tuh. Ya, ini. Jadi ini enggak isomernya lagi. Ya, sebenarnya bukan isomer karena sudah ada tadi di sana. Oke, ya. Jadi, ya, ini sebenarnya isomer yang ke-11, ya. Nah, selanjutnya ada lagi, ya. 1 2 3 4. Di sini kita letakkan. Maka ini kita letakkan cawangnya di sini, CH3, kemudian CH3, maka yang ini CH3, ini habis atom H-nya, ini H3. Maka ini nanti C batangnya. Ya. Oke, berarti dia nanti ini cabang, ini cabang. Maka nanti apa namanya? Namanya adalah ya 2,3 dimetil. Kita lanjutkan dengan ya 2 ya butena. Dan ini adalah nomor yang ke-12. Oke, itulah dia nanti untuk tata nama ya alkena kemudian isomernya. Oke, jadi kalau ya belum fasih betul ya bisa diulang-ulang videonya. Terima kasih.